Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang studi kasus penggelapan cukai rokok. Sebelum kita mulai, izinkan kami dari kelompok satu, yang pertama ada Jihan Azizah, lalu yang kedua ada Zahra Nuraini Ade, yang ketiga ada Tiara Sabrina, lalu yang keempat ada Isnur Roma, lalu yang kelima ada Siti Enung Nurhalimah, lalu yang keenam ada Marina, yang terakhir ada saya sendiri, Gusti Rafli Zabzami. Baik, kita langsung saja untuk pembahasan kali ini. Baik, saya Tiara Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait cukai rokok. Cukai rokok merupakan instrumen perpajakan penting yang berfungsi sebagai pengendalian dari konsumsi barang yang berdampak negatif dan juga sebagai sumber pendapatan negara. Dalam pengelolaan cukai rokok di Indonesia, masih terdapat cukai peredaran rokok ilegal yang tidak memenuhi kewajiban cukai. Dengan adanya tarif cukai yang cukup tinggi, itu dapat mendorong maraknya rokok ilegal, dan juga karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang menjadi salah satu penyebab dari kasus penggelapan cukai yang terjadi secara berulang. Kemudian, terkait teori perpajakan cukai rokok, pajak cukai rokok adalah pungutan negara hasil dari tembakau bertujuan untuk mengendalikan konsumsi dari rokok, karena rokok itu berdampak negatif bagi kesehatan, sosial, dan juga lingkungan. Sehingga adanya fluktuasi harga rokok, karena rokok itu bukan termasuk ke kebutuhan pokok, dan juga permintaannya bersifat inelastis akibat kecanduan. Kemudian cukai rokok ini dipungut oleh DJP atau Direktorat Jenderal Bea. Terdapat dua jenis tarif pajak rokok. Yang pertama, tarif rupiah, itu persatuan barang. Kemudian yang kedua, tarif persentase dari harga pasar. Penerimaan cukai ini dibagikan kepada daerah penghasil untuk meningkatkan kesejahteraan para petani tembakau dan juga untuk mendukung layanan kesehatan sebagai kompensasi dari dampak mengonsumsi rokok. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai kronologi rokok ilegal di Indonesia serta bagaimana perkembangannya hingga menjadi isu strategis nasional. Peredaran rokok ilegal di Indonesia terus meningkat dan saat ini sudah menjadi isu strategis nasional karena berdampak pada penerimaan negara. Berdasarkan data dari DCBC, pada tahun 2023, peredaran rokok ilegal mencapai 6,9%, meningkat dari 5,5% pada tahun 2022. Artinya, tren peredarannya masih mengalami kenaikan. Industri hasil tembakau atau IHT sendiri memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara, yaitu sekitar 216 triliun. Namun, akibat peredaran rokok ilegal, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar 14,9 triliun. Sekitar 70% harga rokok legal berasal dari cukai dan pajak, sehingga harga rokok legal menjadi lebih mahal di pasaran. Sebaliknya, rokok ilegal dijual lebih murah karena tidak membayar cukai. Hal ini membuatnya lebih menarik bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Pemerintahan sebenarnya telah melakukan berbagai pengawasan dan regulasi seperti registrasi mesin produksi, pengaturan kemasan, serta penerbitan regulasi baru. Namun sebagai produsen kecil justru terdorong beralih ke produksi ilegal karena tekanan biaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenaikan cukai memang bertujuan meningkatkan penerimaan negara, namun di sisi lain juga berpotensi mendorong pertumbuhan rokok ilegal jika pengawasan tidak diperkuat. Baik, saya Iis Nurrohmah akan melanjutkan pembahasan kali ini yaitu mengenai identifikasi permasalahan perpajakan. Dari kronologi kasus ini, kami dapat mengidentifikasi bahwa terdapat sejumlah permasalahan utama, di antaranya itu yang pertama ada kebocoran penerimaan cukai yang sangat besar.
Rokok ilegal tidak membayar cukai sehingga terjadi kebocoran penerimaan negara hingga 149 triliun. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan dan pengawasan cukai itu belum efektif. Yang kedua, ada penggunaan pita cukai palsu atau tidak sesuai. Banyak sekali rokok ilegal yang menggunakan pita cukai palsu, bekas atau tidak sesuai dengan golongannya. Nah, hal ini menyebabkan pajak yang seharusnya dibayar itu tidak masuk ke kas negara. Selanjutnya, yang ketiga ada mengenai lemahnya pengawasan bea cukai. Nah, pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan juga perdagangan rokok itu belum optimal, sehingga memungkinkan produk tanpa cukai itu beredar dengan sangat bebas. Nah, kondisi ini menandakan pengawasan perpajakan di sektor hasil tembakau masih memiliki celah. Yang keempat, ada ketidakseimbangan tarif cukai yang mendorong ilegalitas. Nah, kenaikan tarif cukai dan besarnya komponen cukai dalam harga rokok legal itu membuat harganya semakin meningkat. Nah, hal ini membuat sebagian produsen atau pedagang memilih jalan ilegal untuk menghindari pungutan pajak. Artinya, struktur tarif cukai belum sepenuhnya efektif dan malah memicu pelanggaran. Selanjutnya, yang kelima itu ada persaingan tidak sehat yang mengurangi kontribusi pajak industri ilegal. Nah, produsen legal itu kehilangan pangsa pasar karena kalah harga dengan produk ilegal yang akhirnya bisa menurunkan setoran cukai dan pajak lain dari industri legal. Yang terakhir, ada minimnya kesadaran pajak di kalangan produsen dan konsumen. Produsen masih memilih memproduksi rokok ilegal, serta konsumen yang masih membeli produk tersebut itu menunjukkan rendahnya kepatuhan dan literasi perpajakan, khususnya mengenai cukai. Nah, itulah beberapa permasalahan identifikasi masalah dalam hal perpajakan kasus penggelapan rokok. Selanjutnya, mengenai peraturan-peraturan yang dilanggar itu akan disampaikan oleh rekan saya. Pelanggaran terhadap ketentuan bea cukai rokok terjadi apabila produk hasil tembakau diedarkan tanpa memenuhi kewajiban fiskal sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Tindakan ilegal ini dikategorikan sebagai tindak pidana karena merugikan pendapatan negara serta menghambat regulasi kesehatan. 1. Menjual rokok tanpa pita cukai pasal 29 dan pasal 54. 2. Menyimpan atau mendistribusi rokok ilegal pasal 55. 3. Menggunakan pita cukai palsu atau bekas pasal 50. 4. Penghilangan kewajiban membayar cukai pasal 54 dan pasal 29. 5. Membantu atau ikut serta mendistribusi pasal 56. 6. Melanggar peraturan pita cukai PMK 195 dan PMK 042008. 7. Melanggar peraturan peredaran hasil PMK 67 dan PMK 042018. Perhitungan potensi pajak yang hilang. Potensi kerugian negara dari rokok ilegal tingkat peredaran rokok ilegal tahun 2023 sebesar 6,9%. Sumbangan industri hasil tembakau IHT ke penerimaan negara tahun 2022 sebesar 216 triliun. Perhitungan potensi kerugian tingkat rokok ilegal dikali penerimaan negara dari IHT potensi kerugian sebesar 6,9% dikali 216 triliun. Potensi kerugiannya 0,069% dikali 216 triliun sebesar sama dengan di 14,904 triliun. Hasil perhitungan potensi kerugian negara diperkirakan 14,9 triliun. Angka ini selaras dengan perkiraan yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Umum Apindo Anggana Gunawan yang menyebutkan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 14,9 triliun. Selanjutnya, data angka cukai rokok. Yang pertama, tingkat rokok ilegal tahun 2023 angkanya 6,9%, catatannya naik dari 5,5% pada tahun 2022. Selanjutnya, tingkat rokok ilegal tahun 2022, angkanya 5,5%. Selanjutnya, penerimaan negara dari IHT tahun 2022, angka naik sebesar 216 triliun.
Selanjutnya komponen cukai dalam harga rokok angka 70%, catatan sisanya 30% untuk biaya produksi, distribusi, keuntungan, dan lain-lain. Selanjutnya kenaikan tarif cukai tahun 2020, angkanya sebesar 23%. Selanjutnya kenaikan tarif cukai tahun 2021, angkanya sebesar 12,5%. Selanjutnya kenaikan tarif cukai tahun 2022, angkanya sebesar 12%. Selanjutnya kenaikan tarif cukai tahun 2023 angkanya 10%. Catatan ini berlaku masing-masing tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya kenaikan tarif cukai tahun 2024 angkanya sebesar 10%. Selanjutnya tenaga kerja IHT 6 juta orang. Catatannya keterkaitan keberlangsungan industri. Selanjutnya berlaku penuh PP 28/24 angka pada bulan Juli 2026 catatan keterkaitan pelaksanaan UU Kesehatan. Di sini kita ada analisis putusan kasus rokok ilegal. Yang pertama ada DJBC mencatat telah melakukan 19.000 penindakan terhadap barang kena cukai atau BKC ilegal, yaitu operasi gempur ilegal yang dilakukan dengan melalui dua pendekatan, yaitu soft approach dan juga hard approach. Dalam pasal yang kedua ada dalam pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, pelaku peredaran dikenakan sanksi berupa hukuman ancaman penjara itu dari 1 sampai 5 tahun dan denda lebih banyak dari nilai yang harus dibayar. Nah, yang terakhir ini adalah tujuannya adalah untuk mengamankan penerimaan negara dari hasil tembakau dan mengendalikan penjualan rokok ilegal yang bisa merugikan sekitar 14,9 triliun dalam setahun ketika barang rokok ilegal mencapai 7%. Baik, di sini saya Diana Aziza yang akan membahas mengenai rekomendasi kebijakan dan juga penyelesaian. Usulan kebijakan yang dapat digunakan terhadap kesimpulan dari kasus penggelapan cukai rokok yang terjadi di Indonesia ini yaitu yang pertama menerapkan sanksi pidana dan denda seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cukai di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang kedua, penguatan operasi pasar di berbagai wilayah, penyidikan dan penuntutan terhadap pihak-pihak yang memperjualbelikan atau mengedarkan rokok tanpa cukai atau pita cukai palsu. Yang ketiga, yaitu memperkuat kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC dengan kepolisian, kejaksaan, TNI, dan ke pemerintah daerah, misalnya Satpol PP, untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Yang keempat, yaitu melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi masyarakat mengenai peraturan di bidang cukai kepada pelaku usaha. Yang kelima, yaitu memperkuat pengawasan sistem di seluruh mata rantai produksi dan distribusi rokok serta penerapan teknologi untuk melacak dan memverifikasi keaslian pita cukai. Lalu yang keenam yaitu diadakannya penataan ulang industri yang lebih fair atau adil dan berdaya saing bagi industri rokok ilegal. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari analisis ini yaitu pajak rokok berperan strategis sebagai sumber penerimaan negara dan alat pengendalian konsumsi rokok. Namun peningkatan peredaran rokok ilegal menyebabkan kebocoran penerimaan negara, merugikan industri legal, dan menunjukkan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif melalui penegakan hukum tegas, penguatan pengawasan, penataan tarif cukai yang adil, serta peningkatan kesadaran perpajakan masyarakat.